Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajarannya yang keenam. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai musyawarah ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Nah, misalkan kakak bantu ya. Misalkan kita masuk ke kotak yang pertama dulu. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, jadi musyawarah itu kan mengambil keputusan dengan jalan mendiskusikan dengan orang lain ya. Nah, berarti apa untungnya kalau kita mencari solusi dengan berbicara kepada orang lain atau orang banyak? Apa coba keuntungannya? Ya, pinter ya. Misalkan kakak memberikan contoh yaitu hasil keputusan yang diambil ini dapat menguntungkan semua pihak. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mengambil keputusan oleh diri kita sendiri tetapi untuk kepentingan orang banyak, nah mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan orang lain ya, atau mungkin hal tersebut merugikan orang lain. Tetapi kalau melalui musyawarah, maka kita dan orang lain itu dapat sama-sama diuntungkan. Oke ya, nah sekarang misalkan kita masuk ke kolom yang kedua atau ke kotak yang kedua ya, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu. Nah, bagaimana cara kita menghormati pendapat orang lain ya? Ya, pintar ya. Jadi, misalkan yaitu dengan cara mendengarkan dengan baik saat teman berbicara. Nah, jadi ketika teman berpendapat atau teman berbicara, kita dengarkan baik-baik. Nah, begitu pula ketika kita berbicara, maka orang lain itu pasti akan mendengarkan kita karena kita juga sudah menghormati mereka. Saya paham ya. Nah, misalkan yang ketiga sekarang ya, di kotak yang ketiga. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, coba apa yang terjadi? Ya, pintar ya. Jadi semua orang ini akan puas dan saling menghargai. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita menghormati pendapat orang lain, maka semua orang itu akan puas dan merasa dihargai ya. Jadi kalau kita tidak mendengarkan, kalau kita tidak menghormati, mungkin orang lain akan marah ya. Tetapi kalau kita menghormati pendapat dia, maka dia akan puas dan bisa saling menghargai antar sesama. Nah, kemudian yang keempat ya, untuk yang kotak yang keempat, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, mungkin kamu pernah ya bermusyawarah dengan teman mengenai apa? Nah, coba diceritakan di sini. Bisa ya? Paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel ya. Istilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Nah, berarti sekarang kita yang pertama ya, yaitu kita menentukan nama bendanya. Nah, misalkan kakak mencontohkan nama bendanya adalah genteng ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian terbuat dari bahan apa? Nah, kalau genteng itu yang pertama ada genteng yang terbuat dari tanah liat ya. Kemudian ada juga genteng yang terbuat dari seng ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kelebihan dari tanah liat yaitu awet ya. Bisa bertahun-tahun kan? Dan murah harganya. Tapi kalau yang dari seng ini ringan. Jadi lebih ringan ya dari yang tanah liat. Dan juga kuat ya, lebih kuat kalau dari seng ya. Kemudian kekurangannya. Nah, kalau kekurangan yang tanah liat ini adalah mudah pecah ya. Jadi kalau kita sembarangan naik genting ya, mungkin gentingnya bisa pecah. Nah, tapi kalau yang dari seng kekurangannya itu adalah biasanya suka berisik ya kalau sedang hujan. Jadi terdengar dari atas itu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kamu membuat sendiri ya. Jadi kamu sebutkan nama bendanya apa, kemudian terbuat dari bahan apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya. Oke ya, mudah ya. Sip, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ya. Meteran gulung disebut juga meteran saku.
Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata ulang, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut. Nah, ini adalah ukurannya ya. Jadi ada 5. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini, kita memerlukan tangga ya. Tangga meter. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang A 254 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Nah, berarti ada dua ini ya. Ini kan 200 ya. Ini 54 cm. Nah, berarti kita akan merubah dulu dari cm ke meter ya. Nah, yang 200-nya dulu. Nah, kalau dari cm ke meter, coba dilihat tangganya ada berapa langkah ke atas? 1, 2. Berarti 0-nya dikurangi 2 ya. Nah, berarti 200 cm itu artinya adalah 2 meter. Nah, maka kita tulis 2. Nah, kemudian kan ini 254 cm ya. Berarti 54 cm itu tidak usah kita rubah ya. Karena dia sudah cm. Nah, berarti 54 cm sama dengan 54 cm. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Sip, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.